Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bakul TV dalam acara diskusi publik memperingati Hari Kartini dengan tema Perempuan Indonesia. Di tengah-tengah kita sudah bergabung bersama kita dua narasumber yang sudah tidak diragukan lagi. Salah satunya adalah Kak Restu Jangkaru selaku dosen dan aktivis dari Muhammadiyah, juga berada di tengah-tengah kita ada Kak Olva Alhamid, yaitu top 5 Putri Indonesia tahun 2015. Selamat menyaksikan. Bersama Restu Anjarwati. Halo Kak Restu. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Aktivitasnya apa nih sekarang nih Kak Restu? Ya, masih ngajar aja. Ngajar online. Oke, Kak Restu. Aktivitasnya terakhir apa nih Kak Restu, kegiatannya selain mengajar? Beres-beres rumah. Oh, di ini ya. Sedang work from home ya, beres-beres. Iya. Kartini lagi diisolasi. Ini saya perkenalkan juga Kak Restu ini. Ini datanya ya Kak Restu, saya tes. Restu Anjarwati namanya, seorang pendidik. Moto hidupnya ajarkan ilmu untuk menguatkan ingatan, amalkan ilmu untuk menguatkan iman. Kontaknya Jalan Anggrek Merah. Itu ada emailnya anjaru_restu edukasi di S1 Hamkas 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Magister sudah lulus, ketua 1P pimpinan daerah Nahdlatul Ulama Kota Bekasi, Kabid Imamati PCIM Jakarta Timur, Ketua Umum PKI MFQ Hamka, Riwayat Pengkaderan Nahdlatul Aisyah, IMM, LIM, DAM, LID, DAD. Oh, kita sudah bergabung juga dengan Kak Olva. Halo Kak Olva. Halo Kak Olva. Halo, kedengeran nggak ya? Kedengeran Kak Olva. Oh, alhamdulillah, saya baru pernah nih pakai ini, makanya lagi agak-agak gaptek. Oh iya Kak Olva. Apa kabar Kak Olva? Baik, alhamdulillah. Apa kabar yang lainnya? Alhamdulillah Baik semua Pak. Ini kita sharing agar nggak terlalu banyak di Zoom, kita sudah sharing di YouTube nih, Kak Olva streaming. Oh. Kak Olva juga punya YouTube katanya ya? Kenapa? Punya akun YouTube? Punya. Saya kemarin pas di Amerika tuh sempat nge-vlog dikit, tapi bingung sekarang nggak ada ide. Jadi udah kata, maksudnya lagi bingung pusing corona dan semua, jadi udah nggak terlalu fokus ke sana. Masih istirahat. Oh, oke Kak Olva. Ini kita dalam rangka memperingati Hari Kartini, Kak Olva. Ya. Juga Hari Bumi, tanggal 22, jadi 21-nya Hari Kartini, 22 Hari Bumi. Kita mau berbagi nih sama teman-teman inspirasi. Ini rata-rata yang nonton kita ini teman-teman menengah nih, SMA, SMK, SMP nih Kak. Kira-kira bisa ceritain nggak kondisi terkait dengan wabah pandemi ini dengan kegiatan kakak, kira-kira mengganggu, apa kira-kira yang tips buat teman-teman lakukan selama melakukan pendidikan di rumah atau work from home gitu Kak. Saya beri waktunya Kak, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Semua adik-adik, salam kenal, saya Olva. Jadi saya kebetulan saya kemarin sampai saat ini sebenarnya berdomisili di New York, Manhattan ya, dan saya di sana kerja di manajemen modeling gitu. Jadi saya dari bulan Juni tahun lalu tuh sudah pindah ke New York dan saya dikontrak dengan manajemen model di sana sehingga saya New York Fashion Week dan sebagainya. Jadi pas pulang bulan Februari itu akhir Januari sebenarnya pulang ke Indonesia untuk umroh. Jadi pulang ke Indonesia untuk umroh
Terus itu udah mulai terdengar corona, tapi belum uh, belum terlalu besar ya. Jadi pas berangkat umroh itu udah mulai orang-orang udah pada mulai pakai masker apa, tapi pas sampai ke Indonesia terus langsung ditutup Saudi Arabia. Nah, saya pulang ke Papua untuk apa ya, untuk kayak sungkem sama orang tua lah, sama keluarga kan. Saya udah, karena saya umrohnya sendiri ini dan belum nikah, jadi pakai mahram kan. Jadi ya udah pulang ke Papua untuk salim ke orang tua. Papua lockdown. Terus saya harus ada di Amerika tanggal 5 April. Wah, gimana nih? Saya lockdown. Akhirnya kan pasti terganggu ya dengan kegiatan pekerjaan. Terus saya telepon ke sana kan, saya bilang, halo, di Indonesia lockdown, terutama di provinsi saya. Saya nggak bisa, even ke Jakarta pun saya nggak bisa, saya bilang gitu. Terus mereka bilang, iya, kita tanya gimana, apakah bisa ada jadwal, maksudnya kerjaannya apakah ada di bulan lain apa gimana, atau saya ditunda apa gimana gitu. Ternyata mereka pun di sana lockdown, jadi akhirnya ditunda semua pekerjaan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi sampai sekarang kita belum ada follow up kapan lagi ada apalagi fashion show gitu-gitu, semua cancel dan semua work from home di Amerika. Dan di kota Manhattan, tempat di New York, tempat saya tinggal tuh ada 5 kota ya di Manhattan semua. Jadi New York itu lockdown, bahkan domestic flights pun katanya nggak bisa. Jadi ya sudah, saya di Papua, akhirnya ada hikmah ya, saya di Papua lama sama orang tua, sama keluarga. Cuman ya, saya bantu yang saya bisa, saya ada rezeki, saya kasih bantu apa ya, sembako yang saya bisa kasih ke orang-orang yang sangat-sangat susah. Di Papua kan masih banyak banget orang di bawah garis kemiskinan ya. Jadi yang saya bisa bantu, saya bantu, yang saya tidak bisa ya udah saya doakan aja. Cuman pasti apa ya, bukan terganggu pekerjaannya, tapi pasti ada perbedaan dari sebelum dan setelah corona. Oke, baik Kak. Nah, jadi aktivitas Kakak sekarang di rumah apa aja nih Kak? Saya yang satunya dokter, jadi dia harus mengabdi. Jadi anaknya masih kecil, masih 1 tahun 5 bulan apa 1 tahun setengah. Jadi saya yang jadi mamanya sekarang. Jadi saya akhirnya jaga ponakan saya. Iya, jadi akhirnya saya yang dari pagi ngurusin sampai malam gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya berbakti lah sama mama, sama orang tua di rumah. Tidak apa-apa, cuman saya betul-betul di kampung saya ini, di Papua de Timika ini, di daerah perkampungan saya ini, yang bisa saya bantu, saya lakukan gitu sebisa mungkin. Kayak saya nyari masker yang bisa apa ya, di Jakarta tuh banyak yang murah meriah, kan di sini kan tidak terlalu murah ya. Satu paling murah tuh 10.000. Jadi ketika saya mau beli dalam jumlah banyak 5.000 piece gitu, itu udah banyak banget gitu. Jadi akhirnya masih yang nyari-nyari, telepon-telepon, ayo siapa yang mau kerja sama, ayo kita bikin masker gitu-gitu. Tapi ya udah, kalau cuman memang saya tidak terlalu posting kegiatan-kegiatan beramal atau beribadah, saya takut riya, jadi saya tidak posting. Baik Kak. Ya gitu aja. Oke. Ini sebelum kita pindah ke narasumber berikutnya, saya mau Kakak cerita dong, wanita 5 atau 3 tokoh wanita yang menginspirasi Kakak nih. Yang menginspirasi saya, pertama ibu saya ya, karena ibu saya itu, bapak saya kapten kapal dulu. Jadi beliau hanya datang ke rumah 1 tahun 1 kali. Ketika dia udah sampai di Indonesia, sampai ke Papua. Jadi dia berangkat ke luar negeri, ke ekspor impor ya, dia keliling dunia sampai dia pulang 1 tahun sekali. Tapi ibu saya, dia pekerja keras banget. Dia bekerja dari bikin kue, dari sampai jual logging ini loh, jual kayu yang masuk keluar hutan. Itu saya ikut gitu loh di atas Vespa gitu. Jadi terus anaknya 5 kan, 4 waktu itu masih 4. Adik saya pas nanti bapak saya udah berhenti, baru dia lahir. Itu masuk keluar hutan, kerja keras sampai kita tahun 95 itu di Papua ini orang belum punya mobil, orang belum punya ini itu. Alhamdulillah kita dikasih sama Allah punya semuanya gitu waktu itu. Jadi ibu saya tuh saya emang salut banget sih gitu. Jadi aduh ampun, dia termasuk yang dikenal untuk sosok perempuan di Papua karena begitu gigih gitu loh, begitu pengusaha berwanita gitu. Itu pertama. Yang kedua, saya suka artis, kalau mungkin kalian tahu, ada namanya Eva Longoria. Dia artis. Eva Longoria, penyanyi Kak?
Agak dia pemain film dan dia pemain serial gitu. Cuman saya suka karena dia sangat-sangat tulus sama orang dan dia apa adanya. Terus karena dia cantik banget tapi dia tidak pura-pura dan dia apa adanya. Saya suka orang-orang seperti itu yang tidak buat-buat ya. Jadi dan dia filantropis artinya dia adalah pemberi sedekah. Dermawan ya. Ya, dermawan dalam kurun waktu yang sangat lama dan kurun waktu dan jumlah yang tidak terkira-kira gitu. Terus yang ketiga ya Lady Diana. Siapa yang tidak suka Lady Diana? Iya. Ya itu sih kalau saya. 3 orang kan ya? Atau 5? Iya Kak. Baik Kak. Terus nih sebelum Ramadan Kak, pesan buat teman-teman sebelum Ramadan. Kita malam ini udah terawih ya. Setelah ini saya pengen banget sih, kemarin saya sudah sempat kontak-kontak sama public figure yang menurut saya mereka videonya atau postingannya sangat positif dan postingannya ditonton sampai jutaan orang. Saya sempat kontak mereka, tapi saya yakin mereka nggak baca ya, karena pasti mereka terima email dan DM mungkin berjuta-juta setiap hari. Saya ingin menyampaikan bahwa bulan puasa besok kita udah mulai hari pertama puasa dan untuk teman-teman yang beda agama sama kami mohon restunya kami besok mau berpuasa. Semoga mohon doanya, semoga kami semua tidak dikecohkan dengan corona ini dan kami juga pasti yang Islam, yang Muslim pasti mendoakan teman-teman semua untuk tetap positif, tetap berdoa. Khusus untuk yang Muslim, saya minta kita semua setelah bangun subuh, kita sholat subuh, kita mungkin bisa baca Al-Fatihah 100 kali per orang ya. Mohon untuk Allah angkatlah ini corona, dihilangkan sudahlah dari dunia ini gitu, terutama di Indonesia yang saya kasihan gitu loh Mas, soalnya di Papua ini terutama saya karena di Papua saat ini ya, saya tahu pasti di Indonesia lainnya juga sedih. Tapi di Papua tuh karena banyak sekali orang yang tidak punya pekerjaan gitu loh Mas. Jadi cuman yang mungkin jualan sayur setiap hari jualan kue mungkin yang cuma 1.000-5.000 untuk makan per hari gitu loh. Dan sekarang betul-betul kan ditutup ya, Papua lockdown gitu. Jadi kasihan banget gitu loh. Jadi betul-betul saya cuma mohon teman-teman semua kalau ada waktu habis sholat subuh atau kapan aja deh terserah, niatkan sama Allah supaya sama Tuhan untuk cabutlah ini corona dengan mungkin Amin. Al-Fatihah 100 kali per orang. Bayangkan berapa juta orang kalau bikin itu gitu loh, mungkin akan membantu gitu, insya Allah. Amin. Aja sih. Baik Kak. Terima kasih. Berapa catatan dari Kak Olfa tadi, sangat inspiratif sekali. Amin. Itu bagaimana kita bisa bekerja sama ya, karena di luar sana banyak orang yang benar-benar kehilangan pendapatan, sehingga mungkin bukan karena virusnya dia bisa menderita, karena persoalan ekonomi dan sosial yang memang keadaan lockdown ini yang membuat kita juga harus benar-benar empati dan punya rasa kerjasama. Bagi yang mampu bisa sharing, jadi kita juga ada kegiatan misi kemanusiaan terakhir Kak di Jakarta, Jabodetabek khususnya ya. Alhamdulillah ya. Terakhir 500 paket sembako dan 100 APD, di yang sebelumnya juga 500 APD kita bagikan ke rumah sakit juga. Alhamdulillah ya, puji Tuhan ya. Nah, jadi selama rehat ini kita membuat channel YouTube ini untuk mengedukasi masyarakat juga untuk stay at home dan memberikan tontonan yang edukatif lah kepada masyarakat agar juga bisa tetap produktif di rumah dan tetap mendapat ilmu lah dari yang kita adakan. Terakhir ya Mas, mungkin terakhir. Oke. Yang terakhir itu mungkin yang bisa kita bantu ya, yang kita nggak bisa yaudah kita doakan, dan juga stay di rumah semaksimal mungkin karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di luar sana, apakah ada yang terjangkit di dekat kita mau di bulan Bali, kita nggak pernah tahu. Dan kalau tahu kita tetap positif, tolong saya mohon bilang, jangan diam-diam, karena banyak orang yang merasa ini seperti aib, padahal ini bukan penyakit aib, ini harus kasih tahu.
berapa banyak orang yang tahu dan mereka diam-diam akhirnya mereka kontak sama orang-orang ini, pulang ketemu keluarganya atau teman-teman, berapa ratus ribu orang yang akan kena gitu. Tolong banget, itu aja sih Mas, saya benar-benar kayak Oke ya. Ya itu saya menangkap ya apa yang menjadi hal kekhawatiran Mbak Kaolfa terkait dengan stigma dari masyarakat juga terkena virus. betul. Padahal ya itu terjadi karena stigma, dan saya harapkan juga narasi yang disampaikan di sosial media oleh masyarakat tuh bukan narasi ketakutan atau seperti pelarangan pemakaman dan lain sebagainya macamnya, itu saya harap dikurangi karena kita punya moto spread kindness not the virus gitu. Jadi kalau kita mau sebarkan narasinya ya kita sebarkan yang baik-baik saja, yang positif-positif untuk kita tetap optimis. Gitu. Untuk apa ya, kita kalau mau posting mungkin sekarang postingnya jangan yang udah mati-mati banyak nih, jangan postingnya ini dari 100 orang yang 20 sembuh loh, jadi kasih yang positifnya biar orang jadi pengen gitu. Iya, sampai ke sesi tanya jawab ya. Terima kasih Kak Ulfa. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum Kak Restu, masih ada di tempat? Masih. Waalaikumsalam. Halo Kak Ulfa, senang ketemu hari ini. Oke, silakan Kak Restu. Kita mulai merefleksikan Hari Kartini. Kan Hari Kartini itu identik dengan perempuan. Nah, sekarang kita di tengah wabah pandemi ini, perempuan itu justru bisa. Bang Ojo nggak bisa masuk, tolong admin. Iya. Oke, jadi selama masa pandemi ini harus berbagi nih, khususnya yang udah keluarga ya. Yang sudah berkeluarga itu berbagi itu seperti saya, dan itu saya tuh membagi pekerjaan. Dan ini sebenarnya untuk kekinian itu peran perempuan ini seperti apa sih Kak Restu dalam perkembangannya? Oke, terima kasih Bang Agung. Sore semuanya teman-teman. Ya, nggak ada yang kita tahu ya, terus suaranya Arif. Nggak ada yang tahu ya, kita terjadi keadaan yang sebenarnya kalau kita dari hati juga pasti tidak kita inginkan. Tapi dengan adanya kondisi dengan adanya corona ini membuat kita ya sebagai perempuan, terutama di masa pandemi ini, jadi banyak tantangannya, terutama buat orang-orang yang mungkin terbiasa beraktivitas di ruang publik. Itu jadi kayak kita jangan ngasih spot yang hal-hal yang membuat orang semakin terpuruk. Sesuatu yang kesehatan lumayan mengganggu kesehatan mental mungkin ya, yang biasa, atau ibu-ibu yang di rumah biasa sekolah, kemudian sekarang harus memiliki peran yang ganda. Peran ganda selain sebagai pengasuh, tapi sebagai pendidik juga. Sebagai pengasuh, sebagai pendidik juga. Nah, suka ada yang gak sabaran juga itu ya. Kayak gitu. Nah, padahal sebenarnya di momen Kartini ini mungkin sejatinya kita sebagai perempuan bukan hanya untuk mengenakan kebaya atau foto-foto cantik mungkin ya, foto-foto cantik ala perempuan gitu, tapi kita harus seperti mungkin ini sama seperti kayak moto kalimat yang sering didengar ketika mendengar Kartini, yaitu karyanya habis gelap terbitlah terang gitu. Nah, sekarang nih masa dibilang mungkin Kartini yang terisolasi kali ya, terisolasi di rumah. Nah, tapi kita bisa melakukan hal yang lebih baik gitu, hal yang positif, produktif untuk keluarga kita, untuk komunitas kita, atau bahkan untuk negara kita, walaupun hanya sebatas di rumah aja gitu, Nah, Islam sendiri memandang perempuan itu kan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk dalam hal mengambil peranan
di sektor ruang publik. Ya. Tapi seringkali ada bias pemahaman, mungkin karena kita memahaminya kurang membaca tafsir gitu, atau kurang yang lain gitu. Padahal seringkali ayat-ayat seperti di Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 yang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa diperbesar atau dipromosikan sebagai ayat yang menjadikan perempuan untuk bukan makhluk nomor satu gitu. Bukan makhluk nomor satu, tapi kan dibilangnya laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Nah, sebenarnya kalau kita memahami satu ayat itu, kita harus tahu dulu konteksnya. Ayat itu diturunkan untuk siapa? Apakah berlaku untuk semuanya atau berlaku untuk sebagian? Kan seperti itu. Karena di lain hal, kalau kita membaca ayat berikutnya, ada di ayat surat An-Nisa ayat 135 yang mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan. Nah, orang-orang yang beriman di sini tidak dispesifikasikan dia laki atau perempuan, tetapi keduanya. Sehingga kita bisa, baik laki-laki atau perempuan, memiliki peranan yang sama. Yang membedakan di hadapannya hanya amalan dan takwa kita. Kalau saya pribadi, memang aktivitas sampai saat ini, terutama karena saya aktif di Nahdlatul Aisyah, awalnya memang kita punya program sendiri untuk kegiatan di bulan suci Ramadan, tapi ternyata protokol dari Muhammadiyah aturannya harus satu pintu, gitu. Sehingga khususnya wabil khusus di Muhammadiyah Kota Bekasi tidak ada satu orton yang mengadakan kegiatan sendiri, tapi satu pintu. Nah, aktivitasnya ada di hari Kamis dan di hari Sabtu. Kalau hari Kamis bagi-bagi untuk membagi sembako kepada warga yang terdampak, sama di hari Sabtu mungkin untuk kegiatan sosial yang lain gitu. Itu jadi satu komando baik dari seluruh ortom yang ada di Muhammadiyah, khususnya itu ya di Kota Bekasi gitu. Jadi kita nggak boleh ngadain sendiri-sendiri. Dan apalagi ya kira-kira itu ya kalau untuk aktivitas di Muhammadiyah, di organisasi yang saya ikutin, seperti itu. Nah, karena kalau kita melihat dari sendiri, ajaran Islam yang digerakkan ya oleh Muhammadiyah itu kan basisnya ajaran Islam terhadap perlawanan terhadap kemiskinan, terhadap eksploitasi manusia, tahayul, terhadap kesehatan, terus sampai perlawanan mungkin terhadap stigma atau dogma tentang patriarki yang menghalangi perempuan untuk maju. Padahal kita sejatinya memiliki peran yang sama, apalagi di masa kayak gini. Perempuan yang paling rentan banget terdampak COVID. Kenapa rentan? Karena di sini peran tantangan sebagai perempuan itu jadi akhirnya multi peran. Di sektor pendidikan iya, kalau kita kembali ke rumah ya, di sektor pelayanan iya, urusan domestik juga iya gitu. Jadi mungkin banyak gampangnya emak-emak yang agak stres akut ya, karena di saat dia harus work from home di rumahnya masing-masing, tapi anaknya mah ada PR atau ini ada tugas ya, dari sekolah tugas banyak banget. Nah, itu yang kondisi sebenarnya kita sebagai perempuan juga harus memelihara kesehatan mental sendiri gitu. Nah, bagaimana penguatan dari keluarga, mungkin dari yang sudah berumah tangga gitu ya, sama-sama berbagi peran untuk kita bisa berperan selama masa pandemi ini. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, di sini juga akhirnya jadi pembenak. Jadi ada ungkapan yang bilang kalau sekolah utama itu adalah ibu,
utama ya, bukan utama sekaligus pertama. Madrasah Utama sekaligus pertama. Kalau utama itu Nah, bedanya utama sekaligus pertama. Utama kan kita ya madrasah. Kalau Iya. utama berarti nggak cuma dia selesai SD, SMP, tapi utama itu sepanjang hayat. Jadi di sini pernyataan itu jadi nggak hanya dikatakan benar kalau perempuan itu sebagai sekolah utama buat anak-anaknya, tapi dalam fakta masa pandemi ini dikatakan pandangan itu dibilang jadi benar kalau perempuan itu sebenarnya butuh juga. Nah, bagaimana terus juga mungkin ini saya agak menyangkutkan dengan tentang masih ada omongan-omongan perempuan omongan di luar yang tentang perempuan yang pandangan sinis yang apalagi perempuan yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga gitu. Jadi ibu rumah tangga nggak usah lah mikir sekolah tinggi-tinggi, nggak usah mikir sekolah tinggi-tinggi gitu. Nanti ujungnya juga di wilayah domestik. Nah, tapi faktanya gimana kalau sekarang kondisinya di situasi pandemi kayak gini? Berarti kan pendidikan jadi faktor yang penting gitu, nggak cukup gitu. Pendidikan jadi faktor yang penting, bahwasanya untuk menemani anak belajar kita juga butuh pengetahuan gitu. Nah, atas dasar wilayah pengetahuan, perempuan yang memilih pengetahuan, insya Allah mungkin efeknya juga akan mengerti gitu. Jadi kebanyakan mungkin saya juga ngobrol ya sama tetangga atau orang-orang terdekat di saya tuh ya gitu, aduh pusing, stres nemenin tugas anak gitu. Atau malah kerja work from home, jadi kerjanya tambah banyak. Jadi guru juga gitu, kerjanya jadi tambah banyak di rumah. Akhirnya kayak 24 jam, inilah. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus benar-benar mengambil peran yang bisa kita lakukan aja, yang paling kecil mungkin itu. Itu aja dulu kali Bang. Oke, terima kasih Kak Astu. Saya resum sedikit ya. Ini banyak teman-teman yang sudah nggak sabar nanya di YouTube nih. Nah, nanti kita akan ada sesi setelah ini. Jadi saya resum bahwasanya Kartini itu memang sudah mengalami lockdown dari sejak dia lahir. Karena dia anak priai, dia sudah terbatas ya. Dia mengalami social distancing, nggak bisa bergaul dengan sembarangan orang. Dia telah mengalami itu, tapi dia tetap produktif. Bahkan dia tetap bisa eksis dengan bersurat ke luar negeri, punya pergaulan yang ini. Dan yang utama tadi adalah pendidikan terhadap perempuan. Kartini mendapat pendidikan yang cukup tinggi pada masanya. Sehingga ada perbedaan ketika perempuan dianggap tidak usah terlalu mementingkan pendidikan karena dia nanti akan menjadi seorang istri dan menjalani kehidupannya seperti apa yang distigmakan masyarakat pada saat itu. Hari ini kan telah berubah, semua sudah ini, tapi ironinya tadi saya tangkap dari Kartu adalah ketika mereka kembali work from home, kan kita sudah emansipasi wanita sudah bisa bekerja di luar, kemudian dia kembalikan di rumah, work from home. Mereka ketemu anak-anak, mereka ketemu suaminya, every single day, setiap hari, tanpa celah. Kemudian di situ terjadi banyak hal ya, banyak distraksi antara anak dan orang tua, bagaimana dia melakukan pendidikan itu di rumah. Gitu. Jadi tadi saya tangkap memang banyak keluhan dari orang tua siswa khususnya yang menghadapi sekolah dari rumah. Itu kira-kira. Jadi yang terakhir pertanyaan untuk Kak Restu sama seperti Kak Olva tadi, kira-kira 3 tokoh perempuan yang menginspirasi Kak Restu nih siapa nih sampai bisa jadi sampai sekarang? Belajar tentang kesabaran dan keistiqomahan, orang yang paling mungkin mendominasi hidup saya ibu saya, gitu ya, tentang belajar kesabaran dan keistiqomahan. Untuk yang kedua tentang sebuah perjuangan
berperan tidak hanya untuk keluarga, untuk diri sendiri, tapi untuk orang banyak adalah perempuan-perempuan di Muhammadiyah. Ya, baik pendahulu sampai sekarang. Gitu. Terus yang ketiga, oke, mungkin saya lebih ngefans kepada ini, kepada yang sebagai inspirasi saya, istri-istri para nabi. Istri-istri para nabi, Aisyah dengan kecerdasannya menunjukkan dia orang yang ya bisa mewariskan hadis. Khadijah yang kaya tapi rela membantu dengan kekayaannya, membantu dakwah perjuangan Rasulullah. Sebanyak juga yang perempuan di masa Nabi yang turut ikut berperang gitu. Jadi nggak ada alasan buat kita, menurut saya, selama mungkin orang, kalau dalam konteksnya teman-teman yang sudah berumah tangga ya, misalnya sudah berumah tangga, selama tugas utamanya tidak ditinggalkan, baru kita bisa mengambil peran di luar. Jangan sampai terbengkalai urusan, kalau kata ini kayak Dahlan ya, Dahlan apa nih, Dahlan saya lupa. Dibilang jangan sampai urusan dapur menghalanginya untuk mengurusi umat gitu. Nah, jangan sampai dibalik, kita ntar ngurusin umat, urusan dapurnya terbengkalai. Kan gitu. Oh ya, semua harus seimbang Kak ya. Iya dong. Oke, saya ingin bergabung lagi bersama Kak Olfa. Halo Kak Olfa. Halo, ini banyak yang nanya Kak Olfa nih. IG-nya apa Kak Olfa? Instagramnya. Ya, Instagramnya. Instagramnya itu Olfah, itu ya, OLVAH, Olfah. Jadi Olfah. Oh, nanti kita beri catatan di video ya. Oh iya, saya nggak tahu gimana. Oh, jadi saya tulis gitu, taruh gini atau gimana sih? Enggak, nanti saya tulis, nanti setelah stream ini saya tulis di. Oke. Oke, sama YouTube-nya Kak. Sama Olfa juga. Jadi Olfa, nama saya Olfa itu di double, Olfa. Semua Instagram, IG, gitu. semua sama. Iya. Oke, Mak. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak untuk Kak Olfa dari teman-teman siswa nih. Inspirasi apa sih dari seorang Kartini, atau mungkin Kartini kan sekarang sudah banyak yang menjelma dalam berbagai banyak profesi, bidang, karena setiap wanita bisa menjadi pahlawan. Nah, ini inspirasi apa sih di hari Kartini ini untuk Kalfa? Apa yang menginspirasi Kalfa atau? Iya. Ya, boleh. Kartini itu sosok yang menurut saya dulu waktu kecil jujur saya cuma ikut-ikutan ya, waktu kita sekolah dikasih tahu Kartini segini dia perjuangkan wanita bla bla bla, tapi belum pernah yang benar-benar sendiri menelaah bagaimana sih sosoknya dia dan membaca buku-bukunya gitu. Jadi saya tipikal orang yang kata ibu saya, kata sahabat-sahabat saya adalah orang yang jika ingin sesuatu akan kejar gitu loh. Jadi kalau saya gagal di metode yang pertama saya gagal, saya akan pakai metode lain. Metode ini saya gagal, saya akan pakai metode lain karena saya selalu berpikir bahwa banyak jalan menuju Roma gitu loh. Jadi ketika manusia itu mau berusaha pasti ada jalan. Itu yang saya selalu pegang, dan Kartini itu sosok yang memberi saya pengharapan ya, apa sih, hopes atas mimpi-mimpi saya, karena saya ini orang yang punya mimpi begitu besar, punya mimpi begitu banyak, dan perlahan-lahan saya kejar, saya tulis apa yang perlu saya lakukan dan apa yang tidak perlu saya lakukan, bahkan tidak perlu saya pikirkan, apa yang perlu saya fokus, I'm focused on gitu. Jadi dia mengajarkan saya untuk gigih dalam mengejar mimpi. Itu sih yang paling saya pegang sampai hari ini. Jadi ketika orang bilang kamu tidak bisa, itu berarti sebenarnya mereka takut untuk bermimpi seperti itu. Tapi mereka jadi karena kamu mampu untuk bermimpi seperti itu, akhirnya mereka bilang itu kepada kamu. Jadi tidak semua orang di dalam ruang lingkup kita adalah orang yang positif ya. Jadi mimpi saya besar, saya berbagi kepada orang-orang yang saya tahu bahwa mereka akan memberikan feedback baik gitu loh. Karena saya rasa bahwa kadang-kadang orang komentar walaupun kita tidak kenal
itu kadang-kadang bisa bikin kita down banget. Jadi saya betul-betul memfilter siapa orang yang saya kasih tahu, siapa orang yang saya perlu dengar, saya memfilter dan itu saya latih bertahun-tahun. Itu tidak mudah untuk sampai di titik di mana saya nggak peduli sama omongan negatif. Tidak gampang. Itu butuh proses. Dan saya dulu punya jurnal yang saya tiap hari saya isi gitu, saya tulis ke 365 hari, tiap hari harus saya lakukan sesuatu yang menyenangkan hati saya dan menyenangkan hati orang gitu. Jadi akhirnya lama-kelamaan saya terbiasa dengan itu dan akhirnya jadi ketika ada orang yang misalnya saya sapa, terus orang itu jutek balasannya kepada saya nggak langsung bilang, emang gue salah apa ya? Enggak, saya bakal bilang, oh mungkin dia he's having a bad day gitu, dia mungkin lagi ada masalah di rumahnya, atau dia lagi masalah di kantornya, jadi dia betenya ke saya gitu. Jadi pola pikir yang semacam ini yang memang banyak orang belum mengerti ya, dan banyak orang yang belum melatih. Jadi ya sudah, untuk mengejar mimpi balik lagi, Kartini itu sosok yang mengejar yang beranilah bermimpi gitu kan. Jadi saya selalu ingat itu, dan untuk proses menuju mimpi saya kalau ada hal-hal yang membuat saya down gitu, saya selalu ingat lagi titik awal saya adalah saya ingin berjuang dengan mimpi saya. Jadi difilter baik-baik gitu. Pohon semakin besar kan semakin kencang kena badai. Jadi ya udah, itu hanya angin ya. Gitu sih Mas. Oke Kak. Jadi ada kata-kata bijak juga Kak. Kita tidak perlu menjelaskan siapa diri kita kepada orang yang mengenal kita. Betul. Ya kan? Karena dia pasti sudah tahu kita. Dan kita tidak perlu menjelaskan apapun kepada orang yang benci kita, karena mereka nggak akan percaya. Ya kan, jadi kan ya people who mind won't matter, people who matter won't mind, gitu kan? Yes. Apa Inggrisnya? Iya. Okay. Betul sekali. Saya sangat-sangat setuju itu. Jadi emang betul-betul filter ya. Di hidup ini kita tidak bisa menjalani hidup dengan komentar orang lain gitu. Jadi emang lurus aja, bismillah. Kita kan manusia cuma berdoa, berusaha, dan tawakal. Saya sih percaya sekali dengan berdoa, ikhtiar, habis itu baru tawakal gitu. Jadi ya udah, kamu selama kamu tahu pegangan kamu apa, selama orang tua kamu mendukung kamu dengan baik, mengikhlaskan kamu, meridhoi kamu tahu kamu didukung sama keluarga, sama orang tua terutama ya, keluarga, teman, kamu tahu kamu di jalan yang baik, maju gitu. Jangan dengerin gitu. Oke, pantang menyerah. Iya. Oke Kak, kita ke Kak Restu. Kak Restu, halo Kak Restu. Halo, iya Bang. Halo. Ini ada pertanyaan untuk Kak Restu. Kartini, sosok Kartini kekinian seperti apakah? Kartini yang masa kini maksudnya. Oke, silakan Kak. Oke, versi saya berarti ya? Ya. Oke. Ya, Kartini buat saya sekarang itu perempuan yang kita jangan takut untuk punya mimpi ya. Kadang-kala kita tuh perempuan dibatasi oleh ya banyak hal yang membuat kita akhirnya ketakutan. Dari tadi ya, kayak seperti yang Kak bilang, ada omongan orang atau sindiran orang yang buat akhirnya kita jadi mau mimpi aja udah takut. Baru mau mimpi aja udah takut. Jadi Kartini sekarang Kartini yang berani mimpi gitu ya, berani memilih, karena kita perempuan kita harus berani memilih gitu. Nah seringkali kita perempuan suka dihadapkan dengan kita tuh perempuan tuh nggak bisa milih gitu, nggak bisa memilih dalam hal apapun ya gitu. Dalam hal apapun kita nggak bisa milih, akhirnya dipilihkan, jatuhnya dipilihkan kayak gitu. Kartini sendiri dipilihkan jodohnya Kak. Iya. Kartini sendiri lah, Kartini gitu ya. Iya, jadi kita harus bisa milih, tetap berbuat positif dengan apa yang kita bisa lakukan buat orang-orang sekitar kita gitu ya. Intinya jangan membatasi diri untuk hal apapun, hal yang kita suka gitu kan. Hal yang kita suka. Soalnya kadang-kadang kita ini hal yang kita suka, tapi
orang-orang sekeliling kita nggak suka, bahkan mungkin dibatasi oleh keluarga atau segala macam. Tapi kita sendiri nggak berani mengungkapkan gitu. Akhirnya menjalani sesuatu dengan hal terpaksa, bahkan mungkin dalam memilih hal jurusan kuliah atau yang lain-lain gitu ya. Jurusan kuliah atau yang lain, kita suka-suka dipilihkan oleh orang tua gitu, tapi kita nggak bisa memilih. Versi Kartini buat saya itu ya, karena kita harus bisa mimpi, kita punya berhak untuk, karena kita perempuan, kita berhak untuk bermimpi, kita berhak untuk memilih, kita untuk memiliki hak juga untuk berbagi peran kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan takut ya dengan hal yang gagal, karena Kartini aja dulu pada saat dia terisolasi ya di keterbatasan mobilitasnya secara fisik, tapi dia berani melakukan perjalanan kemana, ke dalam jiwanya untuk mencari kearifan yang hakiki, atau mungkin kita kenalnya kayak inner wisdom ya, kayak inner wisdom itu dia berani diungkapkan lewat surat-surat, walaupun di masa terisolasinya dia sebagai seorang perempuan yang dia dulu priai bukan sih? Priai ya? Priai ya. Jadi dia menampilkan sosok yang berbeda di surat-suratnya. Memang ketika kita melihat identitas dia sehari-hari. Jadi sisi-sisinya dikeluarkan, ditumpahkan pada surat-suratnya itu. Akhirnya dia berani bersuara juga kan, gitu. Berani bersuara melalui surat-suratnya. Itulah sosok dia mungkin di ranah keterbatasan yang bisa kita tiru untuk sekarang ini. Gitu. Oke, terima kasih Kak Restu. Ini saya mau share ini Kak Olva dan Kak Restu, tampilan dari YouTube kita. Banyak yang ini juga. Sudah terlihat, Kak? Oh, iya. Ini ada, ya benar sekali, kita perlu menjelaskan diri kita yang sebenarnya kepada orang lain. Devina Medita Oda. Ini ada pertanyaan Rizka Rahmawati. Kak, mengapa R.A. Kartini sempat ditentang karena sikapnya yang ingin meninggikan derajat wanita? Nah, ini ada lagi. Kak, kalau misalnya kakak berada di posisi R.A. Kartini, pesan apa yang akan kakak sampaikan untuk zaman sekarang? Nah, silakan nih. Siapa yang mau ambil duluan? Kak Olva ya, kayak kita balik ke Kak Olva. Gimana Kak Olva? Yang mana tadi Mas pertanyaannya yang mana? Saya bingung. Ini ada 2 pertanyaannya. Kak, mengapa R.A. Kartini sempat ditentang karena sikapnya yang ingin meninggikan derajat wanita? Kedua, dari Sulis Nawati, SMA 2 Tangerang. Misalnya kakak berada di posisi R.A. Kartini, pesan apa yang akan kakak sampaikan untuk zaman sekarang? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kalau masa lalu Kartini ditentang, karena kalau saya melihat itu dari ini aja ya. Saya bicara tentang dari pembahasan bahwa zaman dulu itu patriarki masih sangat tinggi ya. Jadi laki-laki adalah pemimpin, laki-laki harus bekerja di luar, laki-laki harus jadi kepala rumah tangga, laki-laki harus wanita tuh harus ngikutin laki-laki gitu loh. Jadi wanita tetap di bawah laki-laki zaman dulu. Jadi ketika zaman dulu ditentang, itu menurut saya pada zaman itu adalah zaman patriarki, jadi wajar kalau ditentang. Tapi zaman sekarang kan banyak feminis ya, banyak orang merasa bahwa perempuan harus equal dengan laki-laki. Jadi ketika zaman ini kalian tentang atau siapapun tentang, orang biasanya atau masyarakat pada umumnya sudah bilang, oh nggak bisa, kita perempuan, kita adalah tercipta dari rusuk loh, untuk dilindungi, untuk jalan berbarengan, bukan dari kaki untuk diinjak, bukan dari kepala untuk disuperiorkan gitu loh. Jadi zaman dulu emang zamannya patriarki, jadi emang sudah kayaknya sudah wajar ya kalau dia ditentang. Itu menurut saya yang pertama. Yang kedua, pesan apa saat ini zaman sekarang itu tadi ya, kembali lagi kepada topik pertama,
bermimpilah setinggi mungkin dan berjalanlah. Kalau saya orang yang tidak saya orang yang sangat percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Memang tidak ada hal yang gampang, tapi tidak ada juga yang tidak mungkin gitu. Jadi ketika kita berusaha, kita berdoa, insya Allah pasti kok kita dikasih sama Tuhan gitu loh. Kalaupun Tuhan gak ngasih kita yang kita inginkan, pasti Tuhan kasih yang lebih baik, atau enggak Tuhan kasih yang kita butuhkan gitu. Jadi jangan gampang menyerah ketika cobaan dengan cobaan itu untuk dihadapi, bukan untuk diganti tujuannya gitu. Kalau ada cobaan datang, kita jadinya ganti tujuan, jangan. Emang harus dihadapi gitu loh, prosesnya itu. Dan banyak orang yang putus asa ketika sudah hampir sampai pada tujuan itu banyak sekali. Jadi ketika sudah padahal dekat banget, jadinya putus asa gitu. Padahal jangan. Jadi benar-benar harus belajar untuk melakukan sesuatu itu dari hati dan berdoa, ikhtiar, tawakal. Tapi yang paling bikin saya adalah saya menerima hal-hal yang dalam hidup saya itu karena saya belajar ikhlas. Ketika saya coba untuk saya pengen nih bikin ini, saya pengen dapat ini, tapi ternyata Allah belum kasih nih. Saya ikhlas gitu. Oh ya udah, berarti memang belum rezeki saya gitu loh. Berarti nanti gitu, kayak kemarin pas umroh. Saya hari pertama saya pengen hari kedua saya pengen pergi ke Hajar Aswad. Sampai hari keempat saya belum dikasih sama Allah tuh. Saya udah pikir kan, oh ya udah deh, mungkin ini pesan dari Allah buat saya untuk datang lagi ke tanah suci gitu loh. Nanti datang berikutnya baru saya bisa dapat Hajar Aswad. Saya udah mikir gitu biar tidak sedih ya, biar pikir bahwa menerima takdir Allah gitu. Saya pikir oh ya udah, memang mungkin belum rezeki saya. Nanti rezeki saya mungkin berikutnya ketika saya datang lagi gitu. Tiba-tiba habis tawaf akhir lagi udah tawaf ke-7 pas mau balik tiba-tiba kebuka jalanan yang rame banget, tiba-tiba orang suruh saya masuk ke Hajar Aswad. Saya kaget. Jadi emang gitu, ketika kita udah ikhlas, biasanya ketika kita lagi sudah tidak ada harapan lagi, kita udah ngerasa kalau kita udah berjuang nih, tiba-tiba udah nggak ada harapan lagi, biasanya baru tuh tong dikasih. Jadi jangan menyerah, itu sih pesan saya. Ya, itulah Allah, mungkin apa yang kita ini bisa dijawab tepat pada waktunya yang kita nggak tahu ya kayak. Waktu Allah tuh pasti yang terbaik, iya betul. Waktu Tuhan tuh pasti yang terbaik, iya. Baik, kita akan ke Kak Restu ya, Kak Ulfa. Kita akan tanya tadi sama pertanyaannya Kak Restu. Yang pertama itu tadi terkait dengan bagaimana Pak Kartini tadi itu mengalami banyak penentangan pada masanya untuk meninggikan derajat wanita. Yang kedua adalah bagaimana posisi jika Kak Restu dalam posisi era Kartini di masa sekarang. Tadi juga ada sedikit dari Giovanni tuh saya baca, patriarki itu masih ada sampai sekarang. Memang masih ada. Terus apa sih yang kita bisa lakukan ketika patriarki itu? Dan sebenarnya patriarki itu ada si positifnya nggak sih? Silakan Kak. Oke, terima kasih Bang Agung. Iya, untuk pertanyaan pertama, saya mencoba menjawab bagaimana pada saat dulu Kartini melakukan pertentangan. Saya yakin walaupun dia terlahir dari bangsa yang priai ya, bangsa yang biasa terlayani, bahkan tidak perlu beraktivitas di luar rumah, sekolah itu nggak perlu. Saya yakin sebagai insan manusia, hatinya dia bergejolak. Mungkin pada saat itu dia melihat keadaan di sekelilingnya. Secara manusiawi pasti manusia di level mungkin ya, mikirnya di level derajat atau yang berbeda pada saat itu. Bentar. Pada saat itu merasa dirinya kenapa dibedakan gitu, kenapa ada perbedaan. Saya bangsawan gitu, tapi kenapa saya tidak boleh belajar gitu. Jadi ada pergolakan batin yang akhirnya membuat dia memiliki pemikiran kenapa harus dibedakan antara perempuan dan laki-laki seperti itu. Jadi itu ya yang mungkin bisa kita contoh di kenapa dia melakukan pertentangan, karena ada
ketidaknyamanan dan pergolakan di dalam jiwanya dia gitu. Nah yang kedua, bagaimana untuk menjadi pandangan Kartini ya di masa sekarang gitu. Sebagai perempuan yang mungkin banyak dibilang dominasinya 99% perasaan gitu ya, 1%-nya cuma akal. Wah 1% dikit ya. Atau laki-laki sebaliknya, akalnya 99%, perasaannya 1%. Nah, seringkali kita dalam mengambil keputusan atau hal apapun tidak dibarengi dengan logika. Nah, sebagai perempuan, saya ingin memberikan gambaran gitu kepada teman-teman perempuan yang lain juga. Janganlah sampai antara perasaan dengan logika itu saling mendominasi, gitu ya. Tapi tugasnya saling melengkapi. Jadi ini kalau begini, jangan ini perasaan segini, perasaannya segini, logikanya segini, jangan, dia harus ketemu. Jadi biar bisa klop. Nah, ya, dan itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah kasih standar atau ukuran yang sama diri kita dengan orang lain gitu. Entah itu dalam hal dalam hal apapun ya. Kalau kemarin nonton acara Mata Najwa, dia memberikan definisi cantik gitu ya. Cantik itu jangan jadikan kata objek ya, kata benda gitu. Kata benda, tapi bisa juga cantik tuh didefinisikan sebagai kata kerja. Ya, dia yang semangat, dia yang bisa berperan buat orang lain gitu. Jadi bukan hanya fisik. Itu saya pas dapat kata-kata itu, wah luar biasa, inspirasi saya juga dia. Gitu ya. Jadi jangan pernah kita samain standar kita sama orang lain gitu. Oh dia enak gitu. Yeah. Karena seringkali kayak gitu perempuan mengaca dirinya dia pada orang lain gitu, bukan pada dirinya dia sendiri. Gitu. Jadi melihat dirinya dari kaca orang lain, bukan kacanya sendiri. Nah, sehingga membuat akhirnya banyak yang down segala macam. Dan ini ya, terus seringkali juga perempuan selain itu dia menyamakan proses gitu. Padahal waktu kita itu sebenarnya berjuang di batas waktu kita masing-masing gitu. Waktu saya sama dia itu berbeda. Contoh misalnya di usia sekarang, saya udah usia misalnya 25, kok belum bisa ngapa-ngapain, belum punya ini. Sedangkan kita melihat orang lain 25 misalnya sudah punya karir yang bagus, punya properti dan segala macam gitu ya. Nah, jangan sampai kita menyamakan proses kita dengan orang lain. Karena kita berjuang di masa dan batas waktu kita masing-masing. Termasuk dalam hal ngerjain tugas-tugas akhir ya, kayak skripsi, tesis gitu. Jangan, justru kita harus panas kalau belum selesai gitu kan, harus terbakar semangatnya, energinya kita harus panas. Terbakar semangatnya gitu. Kita harus bisa nyusul nih, kita harus bisa selesai gitu. Karena itu ujiannya ya. Banyak hal yang kita sebenarnya dalam di era Kartini kekinian sama semuanya harus bisa punya mimpi, kita jangan takut berjuang. Justru belajar dari kegagalan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Saya terdidik menjadi orang yang mungkin di mata orang tua saya dulu atau SD akademiknya bagus, tapi nasibnya yang nggak bagus gitu. Nasib yang nggak bagus. Karena setiap orang tua pasti pengen anaknya karena dulu sekolah swasta favorit belum banyak. Orang tua menginginkan untuk mendapatkan SMA favorit lah, sekolah negeri favorit gitu. Tapi saya gagal. Bahkan sampai di PTN pun nggak dapet ya gitu. Akhirnya kuliah di Muhammadiyah gitu. Nah, tapi belajar dari itu ya, ikhlas menerima akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Terus juga buat para siswa, buat para siswa, buat para mahasiswa, jangan pernah malu kalau misalnya hari ini kita dapat nilai jelek, nilai C kuliah atau nilai D. Bukan itu ya, karena ya hasil itu hargailah proses kalian. Oke. Ya ini Kak Opla mau pamit nih. Iya. Katanya di sana sudah maghrib ya Kak Opla. Mau pamit juga ya.
Oke, silakan Kak Ulfa. 1 menit Apa? Closing. pesan-pesannya nih. Oh Closing. iya. Jadi terima kasih banyak atas waktunya, dan saya sebagai wanita, sebagai perempuan zaman sekarang ya, yang hidup dari tahun 90 sampai 2000 sekarang ini, mengalami masa yang benar-benar transisi ya, dari tidak ada teknologi sampai ke teknologi, sampai merasakan banyak hal yang tahun 2000-an sudah teknologi, tahun 90-an belum teknologi. Jadi menurut saya, kita sebagai wanita itu harus pintar-pintar ya, sebijaksana mungkin, untuk semua orang sebenarnya, tapi ini khusus karena kita ngomongin Kartini ya. Jadi sebagai perempuan kita harus bisa memilah-milah apa yang perlu kita serap, apa yang perlu kita kasih, apa yang perlu kita tanah, apa ya dipikirin dalam-dalam, apa yang tidak perlu gitu. Terus juga orang bilang perempuan tidak harus sekolah tinggi karena ujung-ujungnya juga ngurus rumah tangga. Saya kurang setuju dengan bahasa itu, karena anak-anak yang cerdas, yang pintar, pasti ibunya juga punya pengetahuan yang hebat gitu loh. Jadi walaupun mungkin tidak S3, tidak S2, tidak S1. Jadi begini ya, pendidikan tinggi itu bisa sampai mana aja, tapi orang yang berpendidikan belum tentu terdidik gitu. Tapi kalau orang terdidik pasti berpendidikan gitu. Jadi kita harus, jadi banyak orang, misalnya anak-anak yang jualan koran aja, mereka bisa terdidik loh dengan setiap hari mereka membaca apa yang boleh dan apa yang tidak, apa yang mereka bisa lakukan dan apa yang tidak dilakukan. Jadi orang terdidik itu tidak banyak. Jadi ketika kita terdidik, pasti kita akan mendidik orang-orang yang lebih baik. Itu sih menurut saya. Jadi harus jadi perempuan yang bijaksana. Oke, baik Kakak. Terima kasih Kakak atas Ya, partisipasinya. Ini masih banyak pertanyaan, silakan mampir ke, kalau di DM gak apa-apa ya Kakak ya. ya silahkan DM saya, insya Allah. Cuman saya karena ini malam Jumat dan juga karena besok mau puasa kan, jadi ada maghrib, ada pengajian sampai Isya nanti, jadi harus pamit. Saya udah bilang ini kemarin sebelumnya. Iya. Iya, iya Kak. Selamat menunaikan ibadah puasa Kak. Mohon maaf lahir dan batin. Terima Mohon kasih maaf atas lahir dan kehadirannya. batin. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih. See you again, Kak Ova. Iya. Ini saya keluarnya bagaimana sebentar? Oh, begini ya. Oh, live meeting. Sebentar Kak. Oke, terakhir Kak Restu. Kita sebelum tadi sebenarnya saya mau nanya lebih banyak terkait dengan manusia, tapi karena waktunya sudah lewat 5 menit nih. Terakhir dari Kak Restu, kira-kira pesan buat teman-teman nih agar tetap produktif di rumah. Juga nanti kita ada karamel Kak Restu. Apa tuh Karamel itu kajian Ramadan untuk milenial. Boleh saya share nanti ininya, gambarnya. Oke, ini sudah tampil. Oke, ini karamel buat teman-teman yang nanti work from home atau belajar di rumah. Kita tiap hari, setiap pukul 4 sore, kita mengadakan pengajian Ramadan untuk milenial. Kita ada Ustadz Dwi Fajri, ada Mubarak Ahmad, ada Ustadz Hafizuddin, ada Andri Yulianto, ada Saiful Rohim, ada Mega Saputra, dan Ustadz Fadli Arsil. Jadi tetap stay tune di Bakul TV channel untuk bisa menyaksikan kajian Ramadan untuk milenial. Oke, kita masuk lagi ke Kartu. Pesannya terakhir Kartu sebelum kita closing. Oke, terima kasih kepada semua yang sudah hadir ya di channel YouTube-nya Bakul TV, sudah memberikan pertanyaan juga. Oke, kita harus tetap kuat melewati masa krisis pandemi ini dengan disiplin. Disiplinnya apa? Menegakkan disiplin dan menguatkan solidaritas kita bersama. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Perempuan harus tetap produktif di rumah, baik justru harus jadi lebih banyak yang mungkin sebelumnya belum berkesempatan untuk berlatih memasak, silakan bereksplor di dapurnya gitu.
atau yang aktivitas lain di rumah itu bisa. Sekalipun di luar rumah, selama kita tahu pada batasannya untuk tetap menggunakan masker dan mencuci tangan atau membawa hand sanitizer dimanapun, jangan sampai keberadaannya kita di rumah, apalagi menjelang bulan suci Ramadan, menjadikan waktu yang terbuang sia-sia. Mari kita sama-sama perbaiki diri, yang mungkin sekiranya kita kurang dari segi ibadah, monggo ibadahnya ditingkatin. Yang Al-Qur'annya udah mulai berdebu karena cuma dipajang doang, silakan dibaca, silakan mendekat, selalu mendekat, ya, karena bulan Ramadan, bulan yang suci, insya Allah kita sama-sama kuat melewati masa ini, walaupun sebenarnya sejatinya kita rindu untuk berjamaah di masjid, untuk bisa bukber, untuk bisa sahur on the road dan aktivitas sosial lainnya, tapi keadaan membuat kita harus bisa memahami ini semua, mendekat pada ilahi. Insya Allah semuanya akan berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas normal. Allahumma amin. Baik, terima kasih Kak Restu. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat tarawih malam ini. Kemudian terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya resume ya untuk tugasnya adik-adik nih. Resumnya adalah Anda bayangkan Kartini sudah terkena lockdown karena budaya. Lockdown budaya itu dia sudah terbatasi social distancing karena dia tinggal dia adalah merupakan orang yang priai ya, berada di keluarga priai, sehingga dia mengalami social distancing, tapi dia tetap produktif, dia tetap semangat memperjuangkan tentang kesetaraan wanita, juga melalui surat-suratnya, kegigihannya untuk mencapai sesuatu yang kini kita rasakan tentang kesamaan gitu, kesamaan gender. Jadi wanita bisa bekerja di luar, sudah tidak ada patriarki, walaupun ada patriarki secara budaya, di mana kita bisa jelaskan dengan baik dan santun khas orang Timur. Jadi menentang patriarki budaya itu tidak harus dengan hal-hal yang negatif juga. Kita tahu itu benar, tapi juga dengan cara-cara yang positif kita menyalurkannya. Kemudian di masa pandemi ini tentu secara lingkungan mengalami perbaikan, kita mendapati kualitas udara yang meningkat. Kemudian kita malam ini akan juga mendapati satu Ramadan, kita menyambut Ramadan dengan riang gembira, dengan belajar, karena tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kita wajib sebagai muslim untuk menuntut ilmu, dan kami memfasilitasi ini. Dan besok kita sudah mulai kajian Ramadan untuk milenial, khusus buat teman-teman ya. Jangan kemana-mana, setiap jam 4 sore tiap hari, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kembali kita jumpa lagi setiap jam 4 sore di Bakul TV. Jangan sampai ketinggalan. Ini juga bersama Kak Onjo Fator ada di sini, ada Kak Restu, dan dia ada ustadz-ustadz yang memandu kegiatan kita. Dan gratis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel kita Bakul TV. Bakul TV ya. Subscribe itu gratis. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Cukup sekian. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spread the kindness, not the virus. Dadah.